Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Materi kali ini adalah peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Hai, apa kabar semuanya? Tentunya sehat semuanya. Peran bangsa Indonesia yang pertama yaitu 1. Mengirimkan pasukan Garuda. Indonesia diketahui sudah sejak lama mengirimkan kontingen Garuda untuk turut serta dalam perdamaian dunia. Pasukan Garuda mengemban misi perdamaian PBB di beberapa negara yang sedang mengalami konflik. Contoh pengiriman pasukan Garuda yaitu diantaranya 1. Kontingen Garuda 1 dikirim ke Mesir pada 8 Januari 1957. Yang kedua, kontingen Garuda 2 dikirim ke Kongo pada tahun 1960. Kontingen Garuda ketiga dikirim ke Kongo pada tahun 1962. Kontingen Garuda 4 dikirim ke Vietnam pada tahun 1973. Untuk kontingen Garuda selanjutnya, kalian bisa baca di sumber-sumber selanjutnya. Yang kedua adalah Konferensi Asia Afrika. Dilaksanakan di Bandung, di mana Indonesia sebagai tuan rumah, yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 yang dihadiri oleh 29 negara termasuk 5 negara sponsor Konferensi Asia Afrika di dalamnya. Agenda dalam konferensi ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Intinya, konferensi ini menghasilkan yang disebut dengan istilah sebagai Dasar-Sila Bandung. Peran yang ketiga adalah Indonesia berperan dalam pembentukan gerakan negara non-blok untuk merealisasikan beberapa poin dalam Dasar-Sila Bandung yang menyangkut kesejahteraan suatu negara. Pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi di Beograd, Yugoslavia. Dalam KTT tersebut didirikan GNB yang diprakarsai oleh 5 negara yaitu Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Beberapa tujuan dari pembentukan gerakan non-blok adalah 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. Yang ketiga, mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. Yang keempat, mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. Yang kelima, mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Peran Indonesia yang keempat yaitu terbentuknya atau terwujudnya Deklarasi Juanda. Ini yang dibahas adalah ketentuan luas laut teritorial berasal dari Indonesia, tepatnya lewat Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Hukum laut Indonesia saat itu berdasarkan ZN Maritim Krinjan Ordonansi atau yang disebut dengan Ordonansi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda. Kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Melalui Deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara.
Agar diakui oleh negara lain, deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea yang diadakan oleh PBB. Demikian yang bisa kita bahas kali ini. Untuk peran-peran Indonesia selanjutnya akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.